Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Linguistik Umum PJJ kedua. Jadi kalau kita berbicara masalah linguistik umum, tentu kita tidak bisa lepas dari aspek bagaimana hubungan linguistik umum itu memiliki salah satu bagian penting untuk bisa dideskripsikan secara lebih lanjut. Nah, namun demikian, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS dan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan apa yang Pak Romadi selalu tekankan di awal. Jadi, kalau teman-temanku mengingat beberapa aspek, ketika aspek-aspek itu kita kaji bersama-sama, tentu tidak bisa lepas bahwa kita melihat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, kalau di pertemuan pertama kemarin, saya sampaikan bahwa linguistik itu memiliki aneka dimensi struktural dan fungsional. Nah, kita akan lihat bagaimana hubungan linguistik dengan prodi-prodi atau dengan ilmu-ilmu lain. Kenapa kita perlu mendiskusikan itu? Penting, karena nanti akan bisa kita lihat teks, konteks, dan konteksnya dalam linguistik fungsional, dan bisa kita lihat dari bentuk diadiknya, bentuk dan fungsi dalam linguistik struktural. Nah, sebelum itu selalu saya ingatkan, ini era pandemi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mohon tetap di rumah, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat, jangan jadikan pandemi untuk menyerah, tapi kita tetap berkarya, sehingga tetap berkreativitas, dan itu menjadi bagian penting dalam upaya kita untuk bisa mewujudkan karya inovatif sebagai mahasiswa kreatif, inovatif, dan produktif di abad 21. Baiklah, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, perlu saya sampaikan beberapa hal begini. Kalau kita berbicara masalah linguistik, kita ingat betul, selalu Bapak katakan bahwa proses belajar itu tidak bisa berhenti hanya pada tataran membaca, hanya pada tataran memahami, tetapi harus pada aspek bagaimana kita memahami, mengerti, lalu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bisa kita peroleh dengan memahami aspek-aspek bahan bacaan dan bahan pustaka yang kita miliki. Kalau kita perhatikan dalam linguistik struktural, kita bisa melihat ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada wacana, ada semantik. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam linguistik fungsional, ada psikopragmatik, ada pragmatik, ada kajian-kajian pragmatik, ada psikolinguistik, ada sosiodialek, ada religi linguistik, ada psikolinguistik, dan ada ilmu-ilmu lain yang bersinggungan dengan ilmu linguistik. Nah, sebagai contoh begini, mengapa linguistik penting untuk kita kaji dan kita pelajari? Karena linguistik ini bisa kita lihat peran pentingnya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, linguistik berperan penting dalam ilmu matematika, maka muncullah hubungan interdisipliner antara linguistik dengan matematika ini, ada namanya analisis wacana. Di dalam matematika ada muncul soal wacana. Nah, ini memiliki korelasi yang sangat positif. Dan disinilah kekuatan kita bahwa dilihat dari teks, konteks, dan konteks, ternyata ilmu bahasa ini memiliki aneka ragam warna yang luar biasa. Mahasiswaku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, berbicara lebih lanjut terkait dengan linguistik umum, tentu kita bisa melihat bagaimana kita memperhatikan berbagai hal di dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratnya kita bisa melihat sesuatu tidak hanya dari sisi teksnya, tetapi kalau kita lihat dari sisi struktural, tadi saya katakan dari struktural kita bisa melihat diadik, yakni bentuk dan fungsi. Sebagai contoh misalnya, Mbak Sisi sedang menulis puisi. Nah, Mbak Sisi sedang menulis puisi. Apa yang dituangkan dalam tulisan ini mengandung maksud bentuknya, ini adalah kalimat berita, kalimat informasi. Mbak Sisi sedang menulis puisi. Nah, sekarang kalau misalnya saya ubah menjadi kalimat tanya, apakah Mbak Sisi sedang menulis puisi? Nah, kalimat ini perubahan kalimat tanya, tapi bisa juga kita lihat dari berubah kalimatnya menjadi kalimat tanya.
Tapi kalau misalnya saya ubah kalimatnya menjadi, apa? Mbak Sisi menulis puisi. Nah, itu sudah ada triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Bentuknya kalimat tanya, lalu dari sisi fungsinya ini ada fungsi menanyakan, dan sisi ada implikaturnya, konteksnya ini sisi meyakinkan, meragukan. Apakah benar Mbak Sisi sedang menulis puisi? Nah, ini baru dilihat dari teks dan konteks. Lalu sisi lain ada aspek misalnya, contoh kalau kita lihat dari kalimat fungsional. Misalnya Kak Fu misalnya, Kak Fu, gimana ceritanya? Kok katanya tahu ada kata narkoba? Narkoba itu dilarang. Tidak. Narkoba itu maksud Kak Fu apa, Kak Fu? Maksudnya narkoba itu narik kolor bapak. Nah, itu berarti akronim. Dari bentuk dan fungsinya itu udah berbeda. Artinya dari bentuknya itu kalimat tanya, apa narkoba? Nah, tapi dari fungsinya adalah untuk berhumor. Nah, ini dilihat dari kalimat fungsional. Nah, disinilah peran linguistik struktural dan peran linguistik fungsional bisa kita bedakan. Kalau peran linguistik fungsional, ketika tadi saya katakan Mbak Sisi sedang menulis puisi. Nah, Mbak Sisi sedang menulis puisi. Lalu menulis puisi ini menjadi salah satu bagian penjelasan sedang apa? Aktivitasnya menulis puisi. Tapi kalau dilihat dari tadi yang kedua kalimat fungsionalnya tentang Kak Fu menyatakan bahwa ada narkoba, ternyata narkoba itu narik kolor bapak. Nah, itu tujuannya untuk berhumor. Jadi kalimat-kalimat pun bisa bervarian. Seperti yang Pak Romadi katakan, kalian harus selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Nah, rajin menulis dan membaca. Karena apa? Dengan rajin menulis dan membaca akan membangun keabadian. Dan ini menjadi salah satu pilar untuk bisa memahami bagaimana belajar linguistik. Belajar linguistik bukan hanya sekedar dari aspek yang kita ketahui, tapi bisa gunakan dengan 5D. 5D, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dibagikan, dan apa yang dikolaborasikan. 5D ini bisa menjadi salah satu bagian penting upaya kita untuk bisa memahami linguistik umum hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang kreatif, inovatif, dan produktif, kita bisa melakukan berbagai hal ini dari semua aspek. Sebagai contoh misalnya, implementasi linguistik itu bisa kita wujudkan dalam bentuk tulisan, implementasinya dalam bentuk fungsional itu bisa dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Lah, kalau kita sudah melihat aspek-aspek itu, maka itu menjadi salah satu bagian bagaimana kita melihat linguistik yang nantinya memiliki objek. Objeknya apa? Bahasa. Bahasa siapa? Bahasa manusia. Nanti kita bahas pada pertemuan ketiga. Tapi di pertemuan kedua ini saya tegaskan kembali bagaimana kita melihat aspek-aspek linguistik struktural dan fungsional itu yang kita kolaborasikan dalam pengembangan pemahaman linguistik. Maka sebenarnya kalau kita pahami hubungan linguistik dengan ilmu-ilmu lain, satu, bahwa linguistik itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lain. Sebagai contoh saya katakan hubungan linguistik dengan sosiologi muncullah sosiolinguistik di interdisiplinernya. Hubungan linguistik dengan psikologi ada psikolinguistik yang mempelajari terkait dengan pemilihan bahasa. Hubungan linguistik dengan ilmu kedokteran ada neurolinguistik. Hubungan linguistik dengan psikologi ini yang sedang Pak Romadi kembangkan ada psikopragmatik. Lalu hubungan linguistik dengan geografi ada geografi dialek. Ini antar daerah, antar wilayah memiliki aneka dialek, aneka bahasa daerah yang bervarian. Maka kenapa Badan Bahasa mencanangkan, mempromosikan, menguatkan, menggaungkan dengan ayo gunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Kuasai bahasa asing dan kuasai bahasa daerah. Jadi gunakan bahasa daerah, kuasai bahasa daerah, kemudian gunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, dan akhirnya kita pun juga menguasai bahasa asing. Disinilah kekuatan kita agar sinergis. Bagaimana kita memanfaatkan bahasa-bahasa dalam berbagai dimensi, dan ini tentu saja akan berdampak secara maksimal. Mengapa demikian?
Nih pertanyaan tadi dari Mas Arfus bertanya, Pak Romadi, lalu bagaimana kita mengimplementasikan hubungan linguistik dengan misalnya ilmu matematika? Nah tadi Pak Romadi di awal katakan, untuk Mas Arfus ini begini, jadi kalau di dalam ilmu matematika itu kan ada soal-soal wacana ini. Pernah tahu dulu waktu di SMA mempelajari soal wacana misalnya Herman berjalan 10 kilometer memerlukan waktu 1 jam. Nah, 10 kilometer dengan waktu 1 jam. Wow, naik apa ini ya? 10 kilometer 1 jam. Apakah naik mobil atau naik motor? Nah, ini bervarian. Kalau varian ini betul-betul bisa kita wujudkan, berarti kita akan ubah. Pertanyaannya, berapa jam yang diperlukan untuk Mas Hirman ketika Mas Hirman itu naik memerlukan waktu berapa Mas Hirman ketika ingin menempuh jarak misalnya 100 kilometer. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, ini soal logika berbahasa dan soal wacanya yang memanfaatkan dari ilmu linguistik. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah ilmu linguistik ini, tentu kita akan sangat bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain karena aspek-aspek linguistik struktural dari aspek fonologi, morfologi, sintaksis ini juga akan sangat bersinggungan. Sebagai contoh, nanti peran linguistik dalam psikologi ini juga berperan pada aspek suara dan juga aspek bunyi, pada aspek fonetik dan fonemiknya. Lalu di tingkat morfologi kita akan berbicara masalah kata, kemudian ada frasa, klausa, dan kalimat. Ini juga harus kita diskusikan. Sehingga pada tataran kalimat, sintaksis, ada morfosintaksis. Nah, di dalam konteks-konteks inilah sebenarnya kita bisa menggunakan bagaimana peran kita memanfaatkan berbagai referen linguistik yang bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada kehidupan. Nah, kehidupan inilah yang nantinya akan bisa berdampak untuk kita semua dan teman-teman yang sedang mempelajari linguistik, dan ini menjadi salah satu bagian penting. Mahasiswaku yang hebat dan luar biasa sebagai calon guru, calon dosen abad 21 harus bisa menunjukkan bagaimana hubungan linguistik dengan ilmu-ilmu lain. Sehingga kalau kita lihat bahan-bahan bacaan terkait dengan linguistik seperti linguistik umumnya Pak Firhar, kemudian ada linguistik umumnya Nida, kemudian linguistik umumnya dari beberapa penulis seperti Abdul Khair dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bahan bacaan. Dan teman-teman bisa merunut bahan-bahan bacaan itu di bahan sumber literasi, ada di perpusnas.go.id, ada di kemendikbud.go.id, ada di library.uns.ac.id, ada di misalnya digital.id, dan juga silakan bisa kunjung ke berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia. Ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kita pun akan mampu memberikan satu kontribusi nyata terhadap kehidupan ini, agar kita betul-betul mampu membangun sintakmatik dan juga paradigmatik bagaimana pengembangan ilmu linguistik ke depan. Tidak hanya pada aspek struktural, tapi juga aspek fungsional. Dan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai generasi abad 21, sebagai calon guru, calon dosen yang kreatif, inovatif, dan produktif, akan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pemakaian penggunaan bahasa. Baik itu implementasinya nanti digunakan sebagai upaya untuk mengembangkan dan mendukung gerakan literasi ratulisa, rajin menulis dan membaca di Indonesia, untuk mendukung program gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional, dan gerakan literasi bangsa. Ini dampak nyata bahwa guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia akan mampu menggerakkan semua sayap agar kita menjadi pelaku pegiat literasi untuk semua aspek, semua bidang. Dan itu semua menggunakan linguistik sebagai konteks penggunaan bahasa, sebagai konteks implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita mampu memahami semua aspek tataran konseptual dan tataran praktiknya, sebagai calon guru, calon dosen abad 21, saya yakin akan bisa memanfaatkan 4K. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dan itu akan menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung 6 literasi dasar yang harus dikuasai abad 21. Literasi menulis membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewargaan. Sehingga dengan demikian, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, semoga kalian ke depan akan tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi.
Dan ini menjadi keabadian yang kita bangun. Jadilah seperti bintang yang selalu menjadi pelitaku yang tiada padam dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan jadilah seperti bulan yang selalu menyejukkan sinarnya, dinantikan setiap ibu saat menggendong putra-putrinya di malam bulan purnama. Dan jadilah seperti matahari saat pagi dan senja yang selalu kurindukan sinarnya, semangatnya, sejuknya di kala senja. Itu akan memberikan kontribusi yang positif dan akhirnya kalian akan menjadi guru dan dosen abad 21 yang hebat dan bermanfaat. Kalian akan menjadi guru dan dosen abad 21 yang senantiasa mampu memotivasi dan menginspirasi. Dan kalian akan menjadi guru dan dosen abad 21 yang bermartabat dan maslahat untuk umat. Disitulah kekuatan kita untuk bisa menjadikan hidup kita bermanfaat dan memiliki nilai kemaslahatan sepanjang hayat. Sekali lagi, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih pertemuan dengan Pak Romadi hari ini. Semoga senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, segala kekurangan mohon dimaafkan. Ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam linguistik yang sama. Salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.